Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi pada hari ini adalah sesi yang kedua, webinar 2, hari Senin 16 November 2020. Hari ini kita akan menambah wawasan kembali tentang Microsoft Sway. Dan nanti materi yang kedua kita akan membahas tentang salah satu fitur andalannya juga, yaitu OneDrive. Baik, langsung saja kita masuk ke Microsoft Sway, materi yang pertama. Sebelum kita mulai, kita baca dulu basmalah agar kita mendapat ilmu yang manfaat barokah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu guru hebat, jadi salah satu fitur andalan dari Microsoft 365 adalah Microsoft Sway ya. Microsoft Sway, jadi aplikasi yang bisa dipakai untuk presentasi, bisa dipakai untuk modul ke anak, bisa dipakai untuk storytelling juga bisa ke anak. Jadi storytelling tentang apa, tentang cerita-cerita nabi, cerita tentang profil diri, cerita tentang keseharian dia, diceritakan dengan deretan gambar-gambar, deretan video yang bisa terangkum dalam satu link namanya Microsoft Sway. Baik, kita mulai untuk share screen-nya. Bagaimana cara membuat Microsoft Sway sebagai media pembelajaran untuk kita terapkan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk masuk pertama adalah seperti biasa Microsoft Office. Nanti kita buka browsernya, saya buka Microsoft Edge seperti kemarin. Microsoft Edge, saya login ke office.com. Selalu seperti ini, Bu. Awalnya selalu seperti ini, Bapak Ibu. Saya selalu login Microsoft Office.com. Sign in, login untuk mengakses menu-menu yang ada di Office 365, yang salah satunya adalah Microsoft Sway. Ya, seperti ini. Ini adalah Office 365 dan menunya bisa diakses di sini atau langsung di sini juga bisa. Ini adalah icon-iconnya atau langsung di sini. Jadi menu titik-titik kotak itu, App Launcher, itu adalah tempat di mana menu-menu Microsoft Office berada. Kita klik, kita pilih Sway ya, Sway, kita klik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah login, otomatis kita sudah masuk ke Sway kita. Otomatis kita masuk ke halaman Sway yang kita miliki sebagai fasilitas. Bapak Ibu mempunyai akun 365. Jadi akun 365 yang Bapak Ibu miliki itu sebenarnya bukan hanya akun email. Jadi kemarin ada yang tanya, ini fungsinya apa? Apakah hanya untuk email? Bukan hanya email, Bapak Ibu. Itu ibaratnya adalah sebuah kartu ya, kartu identitas ya, yang bisa dipakai untuk masuk kemanapun, masuk ke fasilitas-fasilitas yang dimiliki Office 365. Ketika Bapak Ibu mempunyai akun 365, Bapak Ibu bisa mengakses Sway, Bapak Ibu bisa mengakses OneDrive dan macam-macam fasilitas yang banyak sekali yang dimiliki oleh Office 365. Dan itu tidak bisa diakses oleh orang-orang yang akun emailnya tidak berdomain guruinovatif.com. Itu sekedar informasi. Jadi akunnya itu kelihatannya hanya sekedar email, tapi dibaliknya dia bisa menjadi pintu masuk berbagai macam fasilitas yang bisa menunjang untuk pembelajaran, bisa menunjang untuk administrasi kita. Oke, ini adalah pilihan New Blank Sway, berarti kita memulai dengan Sway kosongan seperti itu, atau bisa memilih ini, ada template-template yang ada di sini. Ya, template-template yang ada di sini bisa kita pilih. Kalau ingin more template yang lain ini bisa kita pilih juga. Template-nya banyak sekali di sini ya. Kita milih sesuai dengan tema yang mau kita storykan. Jadi kita ibaratnya mau membuat sebuah cerita yang berisi tempelan-tempelan gambar, tempelan suara, tempelan video
yang nanti bisa kita satukan dan bisa kita share ke orang lain, seperti itu. Saya awali dengan blank sway saja, kosongan ini berarti. Ini blank sway. Jadi media presentasi yang sangat interaktif, yang tidak hanya untuk presentasi, bisa juga sebagai media pembelajaran, di mana para siswa bisa menyetorkan berbagai macam tugas di lewat sway ini. Jadi tidak hanya untuk presentasi. Oke, title your sway. Kita masukkan judulnya. Misalkan saya mau membuat sway storytelling tentang gimana mengajar di MAN 3 Jombang gitu. Saya ingin storytelling mengajar di MAN 3 Jombang. Ini adalah judul dari sway. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat satu sway yang berisi tentang profil dari Bapak Ibu. Bisa cerita tentang ngajarnya di mana, bisa cerita tentang kesehariannya bagaimana, sekolahnya di mana, terserah. Yang penting storytelling tentang profil dari Bapak Ibu. Nah, di sini ada background. Ya, background. Kalau kita klik background seperti ini bisa mengambil background dari mana? Background, sebentar, ini saya geser dulu. Bisa mengambil dari online ini. Dari yang disarankan ini adalah Jombang, mengajar di Jombang. Ini sudah disarankan pencarian online. Kalau ini kita klik akan diarahkan ke pencarian dari Google, nanti gambar-gambar yang akan membantu mengajar di tema mengajar di MAN 3 Jombang. Misalkan saya mau milih dari My Device juga bisa, saya dari OneDrive juga bisa. Misalkan saya pilih di OneDrive, ya OneDrive punya saya. Ini saya mau memilih gambar yang akan saya jadikan background. Ya, saya jadikan background. Ya. Seperti itu. Misalkan saya mau ngambil gambar waktu sosialisasi MAN 3. Nih. Agak lama. Kita tunggu sebentar. Nah, misalkan gambar ini saja. Ini saya seret ke sini. Ya, seperti itu, diseret saja sudah langsung nyantol di situ, diseret. Kita tunggu, proses sedang menempel gambar. Ya, sudah nempel seperti itu. Sudah nempel di judulnya. Dan kalau di play, coba di play, akan sudah terlihat nanti mengajar di MAN 3 Jombang. Ini backgroundnya tadi akan muncul, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, enaknya di sini tidak perlu menyeting, sudah ada template-nya Bapak Ibu. Template-nya sudah disediakan oleh Sway. Jadi kalau ingin mengganti template-nya bisa mengubah-ubah template-nya saja, tidak perlu menyeting sendiri. Beda dengan PowerPoint. Oke, kita edit lagi, kita klik edit. Ya, kita klik edit lagi, kembali ke proses edit. Kita tunggu. Nah, ini. Jadi halaman utamanya adalah di edit ini. Sebentar, masih proses. Ya, itu tadi nunggu animasinya selesai, tadi masih ada animasi geraknya tadi. Jadi storyline sama desain. Jadi dua menu utama ini. Menu utama storyline berisi kayak rancangannya. Kemudian yang ini adalah desainnya. Desainnya itu adalah desain presentasinya nanti. Kita fokus di storyline-nya dulu. Oke, mengajar di MAN 3 Jombang. Lanjut bawahnya. Nah, kita mau menambah apa? Ini sudah disarankan menambah tag bisa, menambah gambar bisa, menambah stack. Stack ini adalah tumpukan dari foto-foto atau gambar.
Ya, kalau kemarin Bapak Ibu lihat sway yang saya share kemarin, ada gambar bertumpuk-tumpuk, itu adalah menu stack ini, menu stack. Kemudian bisa upload apa, upload video, upload terserah. Jadi misalkan saya ingin membuat apa ini, apa dulu, gambar dulu, ya, gambar, upload image, ya, upload image. Ya, seperti itu. Dikasih caption apa? Madrasah kaya juara misalkan. Madrasah kaya juara. Nah, ini saya mau menambah lembaran yang berupa gambar. Jadi halaman pertama tadi judul, gambarnya ini hanya sebagai background. Ya, gambarnya hanya sebagai background. Kemudian saya tadi menambah di bawahnya tadi add ini, add content, insert content. Di bawahnya saya milih gambar. Ya, ini gambarnya belum saya pilih, saya masih menambahkan captionnya saja, madrasah kaya juara misalkan, ini captionnya. Oke, saya ingin mengambil gambar lagi dari sini, misalkan. Ya, gambarnya saya ambil yang mana? Ya, misalkan gambar yang paling atas ini aja. Nah, ini saya taruh di sana, saya drag, saya seret ke sini. Sudah, itu aja. Madrasah kaya juara. Ini saya berarti menambahkan konten berupa foto. Kita tunggu prosesnya. Seperti itu. Jadi semuanya ini berbasis online, Bapak Ibu, berbasis online. Jadi cuma hebatnya di sini, ini medianya sangat bervariasi. Jadi ketika anak megang ini, kita bisa mengisi medianya bisa macam-macam. Makanya ini sangat berguna sekali ketika kita mau menerapkan blended learning, pembelajaran dengan berbagai media, multimedia nanti. Ya, seperti ini bisa kita lihat bagaimana tampilannya. Ini tampilan pertama. Seperti itu, kemudian bawahnya seperti ini, tambah gambar seperti ini, captionnya tadi belum muncul. Oh, ini madrasah kaya juara. Nanti bisa kita atur tampilannya lebih bagus. Ini masih tahap awalnya. Ini ada animasinya ini. Kalau saya tutup nanti agak lama memang, kayak bergerak gitu ya belakangnya. Ini yang membuat agak lama. Ya enggak apa-apa. Oke, lanjut, kita edit lagi. Baru dapat 2. Saya baru menambahkan gambar. Saya ingin menambahkan apa lagi? Misalkan menambahkan video. Saya mau bercerita video tentang Man 3. Saya edit lagi. Masih proses, harus sabar karena saya bareng-bareng ini laptopnya dipakai ngerekam. Ya sudah. Oke, lanjut. Sudah berhasil menambah gambar. Sekarang bagaimana kalau saya ingin menambah tentang kembali lagi ke sini. Harus sabar ini. Oke. Ya, harus tenang dulu. Saya ingin menambahkan tentang video. Bagaimana cara menambahkan video? Ya. Kalau ingin menambahkan video, pilih media ini. Media. Kalau ingin menambahkan video dari laptop, ini upload video. Ini akan membutuhkan waktu agak lama. Tadi tidak saya contohkan di sini karena jelas nanti uploadnya akan membutuhkan waktu yang panjang. Saya pilih embed ini saja. Embed ini berarti menempelkan link dari YouTube yang isinya berupa video. Ya, saya pilih embed. Oke. Jadi saya ulang, embed adalah cara menempelkan video yang berasal dari link YouTube. Saya ambil YouTube. Ya, saya buka YouTube dulu. Nanti saya ambil embednya, saya tempel di situ. Ya, ini YouTube. Saya buka YouTube. Misalkan saya ambil dari channel saya, Pak Tolib gitu, yang
menampilkan MAN 3 Jombang, menampilkan saya cari yang MAN 3 Jombang, MAN 3 Jombang, MAN 3 Jombang. Saya cari video yang relevan dari channel saya, Pak Tholib, gitu saja. Nah, nanti bisa panjenengan kembangkan dengan dari channel yang mana yang Bapak Ibu ambil. Saya coba ya ini PPDB ini misalkan. Ini mau saya tempel, video ini mau saya tempel di sway yang tadi mau saya buat. Bagaimana caranya? Ini videonya, ini video promosi dari MAN 3 Jombang. Caranya yaitu dengan share ini, diklik share, kemudian embednya ini diambil, embed. Nah, ini akan ada kode-kode seperti ini, kode-kode HTML seperti ini yang dikopas, ini yang diblok, diklik saja di blok, kemudian diklik kanan, di copy ya, terus ditaruh di sway kita, kembali ke sway yang tadi ya, kembali ke sway yang kita buat tadi, nanti ditempel di situ ya, paste your embed code here. Jadi disuruh menempel kode embed yang tadi ditempel di sini. Saya kopas di sini, Ctrl V, bisa Ctrl V ya, seperti ini. Ini berarti saya sudah menempel video, kelihatannya hanya berupa kode-kode sini, tapi ini kalau di play nanti ini berupa video yang tadi saya pilih tadi. Coba kita mainkan videonya. Ini seperti itu, kita play, coba kita play. Ini pertama, kemudian bawahnya. Ini tadi foto yang kedua, ini yang ketiga, ini embed yang tadi saya tempel, langsung bisa muncul tampilan seperti ini. Padahal ini dari YouTube, dan siswa ketika mempunyai link ini tidak perlu download videonya, dia hanya butuh link sway, satu link sway ini, tapi dia sudah bisa mengakses foto, dia bisa mengakses video, dia bisa mengakses gambar, nanti dia juga bisa mengakses form yang kemarin kita buat, kuis juga bisa mengakses macam-macam. Itu yang namanya blended media, blended learning yang ada di Microsoft. Ini bisa di play langsung oleh siswa. Nah, gini. Nah, ini bisa diputar langsung oleh orang yang memiliki sway yang kita buat. Nanti bagaimana cara nge-share belakangan. Ini baru membuatnya dulu. Jadi ini langsung di play, bisa di play, bisa dipakai Bapak Ibu yang posisinya sebagai humas di madrasah untuk mempublikasikan prestasi dari madrasah yang ini video buatan saya untuk promosi di PPDB MAN 3 Jombang. Lanjut sendiri, kita lanjutkan mengedit. Jadi sudah berhasil menempel video, tapi hanya berupa embed atau link. Lanjut ya, apalagi yang belum? Tadi sudah nambah video, kemudian nambah apa lagi yang belum? Nambah teks, Pak. Nambah tag. Oke, nambah tag ya. Ya, sebentar, ini tertutup ya. Nambah tag seperti ini. Kalau kita nambah tag, dia hanya kosongan seperti ini, kita ngetik biasa, bisa kita isi dengan balet itu berarti ada poin-poin gitu, ada numbering, ada diisi link juga bisa. Jadi saya bisa ngetik di sini, saya mulai mengajar di MAN 3 Jombang, berawal dari
tahun 2005 dari CPNS, kemudian PNS, misalkan seperti itu. Ini adalah tag. Kemudian misalkan apa saja ya yang ingin disampaikan ketika menceritakan di Mantika Jombang. Saya mulai dengan mengajar matematika di kelas 10, kemudian kelas 11 dan 12 ya, bisa dikreasikan yang lain lah. Ini hanya sekedar menunjukkan kalau ini mengisi tag ya. Seperti itu saya biasa berkreasi ya, dengan saya waktu mengajar biasanya berkreasi dengan media blog, media blog. Nah, blog saya adalah, ini saya mau memasukkan link. Ini saya klik link. Nah, ini linknya misalkan blog Pak Tholib. Nah, sini blognya apa? Diketik ya. Blognya adalah www.paktholibwordpress.com. Nah, ini adalah display tagnya, ini adalah tampilan tagnya, ini adalah linknya, link blognya ini. Seperti ini, di OK. Sorry, don't support link new, please enter new link. Kurang tepat, apa kira-kira? Web link paktholibwordpress.com, ada yang salah ini. Atau saya buka dulu blognya biar pas ya. Pak Tholib Matematika, ini ada blog saya. Nah, ini saya copy saja alamatnya di sini, saya taruh di sana tadi. Saya taruh di sini. Mungkin saya ngetiknya kurang pas. Saya taruh di Sway. Nah, saya taruh di sini. Saya kopas di sini. Ctrl V. Coba saya OK, bisa apa enggak? Nah, bisa. Ini saya menulis tag, tapi teks tersebut ada melampirkan link dari blog ini. Ini kalau diklik, anak-anak bisa mengarah ke media pembelajaran yang lain. Dia bisa mengarah ke media pembelajaran yang lain, yaitu berupa blog dari gurunya. Jadi kelihatannya hanya link saja, tapi bisa mengarah ke video, bisa mengarah ke gambar, bisa mengarah ke blog, macam-macam. Coba kita lihat bagaimana nanti kalau ditampilkan, di play lagi. Mudah-mudahan nggak lama, mudah-mudahan nggak lemot. Kita lihat ini tadi. Nah, ini adalah tag, tambahan tag seperti ini. Nanti tampilannya bisa diubah, tidak hanya turun ke bawah, bisa menyamping, bisa nanti berupa slide, tergantung pilihan kita. Nanti di settingannya di desain Bapak Ibu. Desain di belakang. Ini hanya membuat kontennya dulu. Ini saya mulai mengajar di Mantika berawal dari ini. Saya mengajari ini. Waktu ini saya berkreasi dengan blog. Blog saya adalah ini. Anak kalau tahu ada link biasanya langsung diklik. Tik, langsung trust, oke, langsung dia mengarah ke blog tersebut. Seperti itu. Jadi hanya dengan satu Sway bisa multimedia pembelajaran. Ini hebatnya media pembelajaran dengan Microsoft Sway. Ya, lanjut kita edit lagi. Sudah bisa menambahkan tag, sudah bisa menambahkan link, sudah bisa menambahkan video, sudah bisa menambahkan gambar. Apalagi yang belum? Menambahkan tag tadi yang belum ya, kumpulan dari gambar ya. Kumpulan dari gambar. Ya, saya tambahkan lagi stack ini, menu stack. Untuk upload tidak saya praktekkan, nanti jelas membutuhkan waktu yang agak lama. Stack ini seperti ini.
Jadi kita diminta untuk memilih beberapa foto untuk ditumpuk itu sebagai animasi ya. Misalkan saya pilih foto ini, saya lempar ke situ. Foto ini saya lempar ke situ ya. Coba bisa apa enggak, coba sementara 3 dulu. Nah ini namanya di grup ya, jadi grup stack. Saya ngambil foto 3 yang berisi kegiatan saya waktu di kelas. Saya seret situ aja, saya drag situ, nambah lagi bisa ya, dan seterusnya. Kita coba play bagaimana nanti hasilnya menu stack ini, menu stack ya, tumpukan dari beberapa foto. Ini kita tunggu nanti, kalau nggak ditunggu ngadat nanti ya. Kita tunggu proses penataan yang dilakukan oleh Sway. Oke, sudah. Kita play lagi biar tahu hasilnya. Nah ini foto stacknya ini. Ini kalau dibesarkan seperti ini, dan nah bisa animasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kalau diklik akan numpuk seperti ini, asik sekali ini. Nah ini kalau orang yang nggak ngerti Sway dikira settingannya pakai gimana, padahal ini hanya sudah ada template-nya. Nah itu begitu. Ini adalah menu stack Bapak Ibu, menu stack. Oke, sudah nambah menu stack. Kemudian kalau ingin menambah audio bagaimana? Kalau ingin Bapak Ibu ngomong, memberi penjelasan kepada siswa tapi melalui ngomong ya, melalui penjelasan kata-kata ya, melalui penjelasan kata-kata. Misalkan saya nambah lagi di bawahnya ini, nambah media, pilih media ini audio ya, audio ini tag. Nah audio, drag an audio file here. Ini kalau punya file audio di share saja ke sini sudah bisa. Tapi bisa juga kita record, kita ngerekam suara dari sini. Kita coba rekaman saja, rekaman singkat biar nggak terlalu lama. Itu ini adalah mulai proses perekaman suara. Oke, MAN 3 Jombang adalah madrasah hebat bermartabat. Madrasah ini terdepan dalam prestasi menciptakan generasi yang Qurani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup. Nah sudah, saya sudah merekam suara, mau saya lampirkan di Sway. Kita cek hasil rekamannya ini. Suara. Oke, MAN 3 Jombang adalah madrasah hebat bermartabat. Madrasah ini terdepan dalam prestasi menciptakan generasi yang Qurani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah oke, bisa langsung di add to Sway, ditambahkan, atau kalau ingin record lagi ya kurang puas ya direkam lagi, terserah. Kalau ingin menambahkan langsung saja, saya anggap sudah oke, add to Sway, seperti itu. Nah itu bisa dipakai untuk Bapak Ibu memberi penjelasan kepada siswa tentang media-media yang ditampilkan di Sway ini, tambahan berupa file audio. Jadi macam-macam, namanya blended, dicampur di blender dari satu media namanya Sway. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tunggu ini proses menata file audio yang sudah barusan saya rekam tadi. Oke, saya kira cukup untuk storyline. Bagaimana sekarang mendesain tampilannya supaya lebih bagus. Tampilannya tadi masih tampilan standar banget. Nah, tampilannya masih standar banget. Ini sudah cukup untuk sekedar bercerita tentang mengajar di MAN 3 Jombang. Nah,
tidak ada gambaran, cerita tag, cerita macam-macam di sini. Kita masuk ke desainnya. Desainnya saya klik. Nah, seperti ini. Desain tadi sangat minimalis. Yang tadi saya pilih itu sangat minimalis. Bagaimana kalau saya ingin mengubah desainnya? Bagaimana? Saya klik style. Saya klik style ini. Nah, seperti ini. Style yang pertama adalah style vertikal. Yang barusan saya pilih tadi, secara otomatis bawaan dari sway adalah vertikal. Jadi lihatnya itu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Itu menurut saya kurang bagus. Sangat lebih bagus lagi kalau horizontal. Jadi cuma menarik, menyamping. Jadi kayak digeser ke kanan ke kiri gitu ya. Ini lebih menarik menurut saya sih. Ini hanya selera saja. Nah, ini ada menunya geser kanan kiri seperti ini. Horizontal. Bisa juga berupa slide. Slide itu ya namanya slide, jadi keluarnya secara bergantian seperti itu. Nah, per layar. Ini juga bagus. Ya, ini juga bagus. Nah, ini seperti ini. Tadi stacknya seperti ini tadi. Nah, ini masih proses. Nah, seperti ini stacknya ini. Oke. Nah, ini keren sekali. Bisa dilanjutkan. Nah, saya pilih slide saja biar bagus. Kemudian desain yang lain ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini desain dari tag yang bisa kita pilih. Desain dari tag yang bisa kita pilih, yang secara otomatis akan mendesain sway yang kita buat tadi. Kita pilih misalkan bernuansa hijau seperti ini, bernuansa hijau. Kita tunggu, diatur bernuansa hijau. Bagaimana hasilnya? Masih proses, kita tunggu sebentar. Saya milih bernuansa hijau. Apakah sudah selesai? Sudah, ini berubah ini. Fontnya yang tadi kan tidak seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi bernuansa hijau. Saya ingin bernuansa hitam. Ini bernuansa hitam. Kita tunggu. Seperti ini. Saya ingin bernuansa inilah misalkan. Nah, berubah lagi. Tampilannya berubah lagi seperti ini. Kita lihat mana yang terbaik. Lah, ini lebih feminim gitu untuk cewek-cewek ini ya, ini seperti ini. Nah, bagus sekali ini settingannya, template-nya. Ini adalah suara tadi ya, ini seperti itu. Ini stacknya tadi. Nah, ini sudah cukup bagus saya kira, ini tidak perlu saya ubah lagi. Atau bisa juga remix. Remix ini kalau kita males nyeting, cukup saja remix. Ini berarti manut saja settingan dari sway di mix. Jadi settingannya itu settingan acak gitu, dicampuran, settingan campuran si acak. Ternyata seperti ini hasilnya. Wah, malah kurang bagus ya. Kembali lagi ke yang tadi saja. Kembali lagi ke yang tadi saja. Malah kurang bagus. Nah, ke sini saja. Ke sini. Tadi bukan ini ya. Tadi yang ini kayaknya. Nah, ini yang lebih bagus saya kira. Ya, tampilannya seperti ini tapi model slide. Nah, ini mempengaruhi nanti bagaimana responden yang akan memegang link yang kita miliki. Oke, saya anggap sudah cukup bagus. Mau saya share ke orang lain. Ini klik share. Nah, klik share biar bisa diakses oleh orang lain, sama seperti form kemarin. Oh ya, form juga bisa dilampirkan di sini Bapak Ibu. Jadi form juga bisa dilampirkan di sini. Caranya persis seperti melampirkan YouTube tadi, yaitu embed. Jadi formnya diambil embednya, kemudian ditempel, ya, ditempel di embed persis seperti waktu menempel YouTube tadi. Tidak saya praktekkan karena sudah terlalu lama tadi presentasinya. Oke, ini saya pilih anyone with the link, ya, anyone with the link. Kemudian invite people to view or edit.
Nah, kalau orang hanya bisa menyaksikan saja, menonton saja ya view, kalau diberi akses untuk mengedit ya dikasih gini ya, tapi kalau ke siswa ya hanya cukup view saja seperti itu. Kemudian kita copy tik seperti itu, copy. Nah ini link inilah yang akan kita share ke grup, misalkan ke grup kelas atau ke grup kelas siswa atau grup ke panjenengan Bapak Ibu. Kita coba ya. Karena ini seperti kemarin kalau sudah masuk ke grup kelas ini agak lama. Saya coba ke chat, menu chat saja. Coba ke menu chat, saya coba ke menu chat. Nanti bisa dibuka-buka Bapak Ibu bagaimana hasilnya. Oke, saya kira cukup untuk presentasi saya, penjelasan tentang Sway. Silakan sambil membuka-buka link yang saya share. Linknya ini bisa diperpendek menggunakan gg.gg seperti kemarin. Bisa juga tidak perlu diperpendek karena link Sway ini lebih singkat daripada link form yang kemarin. Saya buka untuk forum tanya jawab, itu linknya sudah saya taruh di kolom chatting. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ditanyakan. Monggo, mic-nya dinyalakan, nama dan dari mana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Saya Wiwi dari MTSN 4 Jombang. Oke Ibu, langsung saja nggih. Langsung Pak nggih, menawi membuat Sway itu harus posisi online nggih. Untuk jika kita berikan kepada murid, apakah juga harus posisi online anak-anak? Bisa tidak kalau Sway itu dibuat dalam offline? Maksudnya jadi anak-anak tidak menggunakan data. Terus Pak. Oke, terima kasih penanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama Ibu Wiwi tadi, apakah proses pembuatannya harus online? Ya, harus online Ibu. Proses pembuatannya harus online. Nah, kalau aksesnya tidak harus online, jadi aksesnya tidak harus online. Tapi ketika posisi tidak online, link-linknya kan tidak aktif Bapak Ibu. Link-linknya tidak aktif, termasuk animasinya juga tidak aktif, jadi kelihatan hambar seperti itu. Nah, dia akan bisa aktif bagus tampilannya sehebat tadi hanya apabila kondisi siswa online, hanya kondisi pada siswa online. Ketika offline dia hanya bisa dilihat secara teks saja seperti itu. Dan tadi yang ada yang belum saya sampaikan, itu bisa di-convert ya. Link Sway itu bisa di-convert, bisa menjadi sebuah PDF, bisa menjadi sebuah PDF. Tentu tampilannya sudah tidak sebagus tadi. Tampilannya kalau ingin memberi akses ke siswa yang kebanyakan offline, di-convert saja menjadi bentuk PDF. Nanti PDF-nya itulah yang di-share ke siswa yang tidak mempunyai akses internet. Itu Bu Wi. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, monggo dilanjut yang lain. Silakan. Tumben kok sepi, nggak seperti kemarin. Kemarin berebutan. Kenapa ini kok sepi ini? Monggo, silakan Bapak Ibu. Saya Pak, Assalamualaikum Pak Dalip. Oke, silakan Pak Pri, monggo. Pada saat menggunakan Sway yang di template, apakah bisa kita merubah foto-foto yang ada di template itu? Diulang Pak, kurang jelas Pak. Ada backsoundnya tadi. Ya, pada saat kita menggunakan Sway, kemudian kita mengambil template ya. Itu kan foto-fotonya kan sudah ada.
apakah bisa kita mengambil atau merubah foto-foto yang ada di situ itu, yang di template-nya? Template ya, template yang saya maksud di Sway itu bukan gambar fotonya Pak. Template yang ada di Sway ini adalah settingan dari desain presentasinya Bapak. Foto-foto yang ada tadi semuanya adalah foto dari saya Bapak. Pak Pri tadi. Iya. Maksud saya begini. Okay. Maksud saya begini. Sway itu pada saat kita melakukan desain itu memberikan ada dua pilihan. Kita pakai yang kosong seperti yang kita kerjakan hari ini tadi. Betul. Atau kita bisa menggunakan template. Ya. Nah, yang saya maksud di template itu bisa apa tidak kita merubah foto-foto yang ada di template. Jadi kita hanya mengambil template-nya. Istilahnya mengambil template-nya, tetapi foto-fotonya adalah kita isi foto kita. Oke, siap. Bisa Pak? Karena kemarin. Oke. Ya. Memang seperti itu. Jadi gunanya template adalah untuk diganti fotonya, Jadi dia bersifat seperti draft khusus, nanti bisa digonta-ganti oleh foto sesuka kita nanti, seperti itu. Tapi settingannya khusus kalau kita ikut template-nya model ulang tahun ya. Temanya ulang tahun terus, jadi kita tinggal ganti foto-fotonya seperti itu. Oke Pak Pri, bisa banget. Oke. Terima kasih Pak Tri. Oke, bisa dieksplorasi sendiri, nanti dicoba-coba sendiri. Siap. Oke. Monggo yang lain kami persilakan. Silakan Pak Budi. Sambil minum. Kemarin baru sudah menggunakan di grup. Bentar, yang lain saya matikan dulu. Dah, monggo Pak Budi. Dinyalakan dulu, nggih. Baik, terima kasih. Kemarin kami sudah melihat video yang dikirimkan Pak Tholib terkait dengan Sway-nya Pak Tholib yang itu ya, profil itu. Kemudian di situ kami lihat satu hal yang menarik, yaitu ada satu apa ya, kalau saya menamakan kartun atau apa ya, dengan wajah atau kepala Pak Tholib. Itu memang dari Sway atau dari apa Pak ya? Oke, terima kasih. Itu menggunakan aplikasi lain Bapak. Jadi bukan bukan aplikasi Sway. Jadi aplikasinya membuat GIF namanya. Nanti bisa dicari GIF Maker, bagaimana cara membuat GIF gitu, nanti dengan eksplorasi sendiri. Nanti kalau sudah jadi GIF lewat aplikasi yang lain bisa ditempel di Sway seperti itu. Nanti membuatnya bukan di Sway tapi aplikasi GIF, banyak sekali yang free, itu tinggal ganti wajah gitu aja Pak. Itu Pak Budi. Bisa ditempel. Jadi yang ditempel itu tidak hanya gambar, bisa berupa GIF. Ya, GIF itu yang saya contohkan animasi bergerak itu. Ya. Oke. Monggo. Terima kasih Pak. Oke, Pak Budi. Silakan yang lain, silakan. Assalamualaikum Pak Tholib. Oke, siapa? Dari mana? Khairul Afif. Oke, monggo. Dari MA Janatoreka. Ya, sebenarnya untuk Sway sendiri ini fungsi pokoknya itu untuk apa? Misalkan kalau PowerPoint kan presentasi, kalau Excel kan untuk menghitung, kalau video maker kan memang untuk membuat video. Sway sendiri itu orientasinya untuk apa? Oke. Kok seolah campur di situ ya, bisa membuat video, kemudian ada slide-nya juga. Mungkin kalau Excel-nya tidak termasuk. Cukup itu mungkin Pak Tholib. Oke. Namun dimatikan dulu Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Afif. Pertanyaan intinya, Sway itu untuk apa gitu ya. Intinya adalah dia itu storytelling digital Pak Afif dan Bapak Ibu sekalian. Intinya dia itu aplikasi untuk storytelling digital. Dia itu untuk bercerita secara digital. Dan karena dia fungsinya bercerita secara digital ya, dia bisa masuk ke media presentasi seperti PowerPoint, media ngetik seperti Word, media yang lain Excel bisa masuk di situ.
formulir bisa masuk di situ. Saya bisa memasukkan formulir pendaftaran Mantika Jombang di bawahnya tadi sebenarnya. Belum saya praktekkan tadi. Dari formulir bisa kita tempel di situ. Dalam satu SWE itu bisa video sekolahan, kemudian termasuk formulir sekolahan bisa tempel di situ semuanya. Jadi intinya itu storytelling Pak Afif, dari storytelling digital. Ya, karena dia storytelling digital maka dia blended tadi saya bilang dia mencampur berbagai media yang dimiliki. Begitu Pak Afif. Bisa termasuk menjadi apa ya, pusat informasi dari lembaga gitu ya. Betul ya, bisa. Kalau waktunya PPDB itu sangat berperan penting nanti media seperti SWE gitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Khalid. Pak Afif, monggo yang lain disilakan. Assalamualaikum Pak Talib. Waalaikumsalam. Saya Bu Ari dari SDN Garu Rejo 2 Pelandaan. Monggo. Mau tanya tadi menyematkan Microsoft Form Pak. Ini misalnya kok muncul seperti ini Pak. Ya, di share screen saja Bu. Oke. Munculnya seperti ini Pak. Waduh. Saat ini kami mendukung semakin berbasis in-frame. Aduh, kalau share screen seperti itu nggak jelas Bu. Share screen-nya pakai nggak kelihatan saya Bu. Harusnya share screen-nya pakai yang menu share itu Bu. Bisa Bu. Ini saya pakai HP, soalnya yang laptopnya saya pakai nyoba tadi. Oh gitu. Iya. Oke, baik, saya praktekkan saja ya Bu Ari ya, bagaimana cara menempelkan form gitu aja ya, biar enak. Oke. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, biar jelas kita praktek saja bagaimana cara menempelkan formulir di Microsoft SWE. Kita buka SWE-nya lagi. Ini adalah SWE saya tadi. Dan hebatnya lagi SWE ini walaupun sudah terlanjur disebar, kalau ingin misalkan ada edit, ada kesalahan, itu jangan khawatir. Jadi apa yang sudah kita sebar tadi bisa diedit Bapak Ibu. Beda dengan media-media yang lain, kalau sudah terlanjur tersebar, kita ingin ngedit, kita biasanya harus sibuk menarik, sibuk tidak jadi gimana membatalkan. Misalkan kalau sudah jadi kalau sudah jadi banner terlanjur ditempel. Nah, kalau sudah terlanjur disebar, ada yang salah, diedit bisa di sini. Oke, saya praktekkan untuk menampilkan formulir. Saya buka formulir dulu ya. Saya buka formulirnya dulu. Formulirnya adalah di form kemarin. Ini mau saya tempelkan di sana, biar nanti orang yang membaca SWE tersebut bisa ngisi angket ini misalkan. Nah, ini adalah angket saya yang kemarin kita buat praktek bareng-bareng. Ini saya share. Seperti ini, diikuti langkahnya Bu Ari. Nah, kemudian jangan pilih copy ya, tapi pilih ini, embed. Pilih yang embed. Saya perbesar, pilih yang embed ini. Embed. Kelihatan ya Ibu? Tadi simbolnya ini adalah kurung yang kurung kurawal, bukan kurung kurawal ya, kurung apa itu. Nah, ini embed. Seperti ini, kita klik, baru ini kita copy. Klik, kita copy. Nah, inilah yang kita paste ke SWE kita. Kita bawa ke SWE kita. Nah, kita buat lembaran baru, insert content. Nah, ini di sini kita pilih media. Medianya pilih embed ini. Kita pilih embed, kita klik. Nah, kita tempel di sini, kita pastekan di sini, Ctrl V bisa, paste bisa. Oke, di situ. Nah, ini adalah embed yang berisi formulir. Jadi kelihatannya hanya kode-kode, tapi ini sudah, kalau di play nanti berupa formulir Ibu ya. Oke, sudah siap seperti ini. Ini sudah
bisa di play, sudah bisa di play. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, keren sekali. Kemudian tadi kan tampilannya berupa slide ini Ibu ya. Kita lihat seperti ini tampilannya. Kita tunggu dia mau menampilkan foto kayaknya. Nah, ini tampilan foto, kemudian video, kemudian teks, kemudian stack, kemudian audio rekaman tadi, kemudian formulir. Ini kita tunggu formulirnya. Nah, sudah muncul. Jadi satu link Swiss, di dalamnya ada formulir. Bisa juga ini bisa diisi tes, kuis, atau penilaian harian untuk anak-anak kita dalam satu link seperti itu. Ini bisa diisi langsung oleh para siswa. Begitu Bu Ari tadi saya Pak. Bu Ari ya. Oke. Begitu Bu Ari. Oke, saya kembalikan lagi ke beliaunya. Oke. Matur nuwun, Pak. Oke, sami-sami. Pak Tolib, Monggo, saya silakan. tertarik sama suenya Pak Tolib tentang keluarga itu loh Pak. Oke. Asik Pak. Gimana caranya? Itu ya link YouTube biasa kan Bu ya. Itu Oh gitu. ya, itu buat video di YouTube biasa. Tempel-tempel gitu ya? Iya, ditempel-tempel biasa, hanya butuh kesabaran untuk berkreasi gitu aja Bu. Ya, butuh kesabaran saja untuk kreasinya itu. Oke. Ya, bisa dieksplorasi nanti Bu. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, berarti sudah cukup jelas. Bisa dicek juga nanti materinya di modul, Bapak Ibu. Bisa diunduh modulnya, bisa disesuaikan. Nanti bisa dipraktekkan, diikuti. Termasuk nanti habis ini akan saya share rekamannya. Nanti kalau Bapak Ibu yang ketinggalan materinya, ingin mengulang materinya, bisa melihat video rekamannya, bisa mempraktekkan ulang, bisa diulang-ulang seperti itu. Saya kira untuk materi SWI sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.